Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Nama aku Galuh Nareswari. Aku tahu udah lama banget aku gak upload video di channel ini, dan akhirnya sekarang aku comeback juga. Terima kasih buat kalian yang masih subscribe channel ini, dan terima kasih kalian yang udah ngeklik video aku padahal nggak ada apa-apanya. Kali ini video yang aku bikin tuh it's like a new concept gitu kan. Dan video aku kali ini aku akan ngomong di sini. Di episode kali ini aku nggak akan sendirian karena akan ada bintang tamu yang spesial. Siapa dia? Silakan masuk. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik lu. Silakan perkenalkan diri. Oke, aku Septiana Utami Wahyuning Tias. Aku temannya Galuh dari SMA sampai sekarang kuliah semester 4. Kita di universitas yang sama, di fakultas yang sama, tapi jarang ketemu. Ya karena beda jurusan. Terus online juga ya, kan. Benar. Ya udah makin-makin. Tapi kita sering hangout bareng ya. Iya. Kayak sering banget kayak keluar bareng kayak sampai bosen gitu nggak sih? Aku bosen ketemu Galuh pokoknya. Ya, aku juga kayak orang-orang juga yang lihat snap kita pasti bosan lagi-lagi kita bareng lagi. Nah, kali ini kan aku udah collab nih sama Septi. Kira-kira mau ngomongin apa? Kali ini aku tuh diajak Galuh ya. Kita tuh mau ngebahas suatu problem solving yaitu pembulian atau bullying. Nah, langsung aja nih. Seperti yang udah disinggung di awal, bullying itu kan akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan halayak, baik itu di sosial media ataupun di kalangan anak muda. Nah, menurut kamu kenapa bullying itu akhir-akhir ini ramai dibicarakan? Nah, menurut aku nih ya, akhir-akhir ini bullying itu dibicarakan karena lagi zamannya body shaming nggak sih? Iya nggak sih lu? Iya. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang istilahnya apa ya? Aku insecure. Nah, lagi apa? Famous banget nih, insecure gitu. Betul. Nah, dari insecure itu banyak orang yang membody shaming seseorang dan akhirnya seseorang itu merasa sakit hati. Nah, itu tuh yang menjadikan bullying itu lagi famous banget sekarang. Yang dibicarakan. Iya, Padahal sebenarnya bullying itu sebenarnya udah dari zaman dulu ya. Udah zaman dulu banget, dari SD. Ya, udah zaman dulu banget lah ya. Nih kayak misal kamu kapan dibully? Aku tuh dibully pas SD. SD dulu tuh aku pernah dibully kan ya lu. Ya ampun. Itu tuh sakit banget. Gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Kayak nggak apa-apa kan kalau misal aku minta kamu cerita di sini? Nggak apa-apa. Itu kan juga zaman dulu gitu kan ya. Jadi tuh ceritanya dulu pas SD, aku tuh SD di Jakarta, di SD Tut gitu kan ya. Itu tuh lumayan, SD-nya tuh lumayan ini lu, apa namanya, orang-orangnya lumayan berduit gitu kan, maksudnya ekonomi ke atas gitu, sedangkan bapak aku hanya wira swasta aja. Nah, aku masuk ke situ karena aku itu pas ujian aku tuh lulus gitu kan. SD dulu aku untuk masuk ke SD itu tuh aku harus ujian dulu lu. Oh wow. Ujian. Jadi kayak TK gitu. Lulus TK. Lulus TK. Iya, lulus TK ujian, dan ujiannya tuh kayak semisal hitung-hitungan, baca. Nah, SD aku yang dulu tuh ya, itu lumayan, maksudnya famous banget sih. Nah, di situ tuh terkenal orang-orang yang berduit. Pertama ya, orang-orang yang pinter kayak gitu. Oh, kayak favorit gitu ya. Nah, iya benar, favorit banget. Nah, akhirnya aku dari beberapa siswa yang daftar di SD itu, aku tuh keterima gitu kan ya. Dari alhamdulillahnya dari SD kelas 1 sampai kelas 3 ini, aku kan di SD itu tuh sampai kelas 3 lu, soalnya kelas 4 sampai kelas 6 ini aku pindah gitu. Oh, kamu pindah pernah ke Pemalang. Pindah? Terus yang sakitnya itu aku pernah dibully orang tuanya aku sih. Maksudnya tuh karena orang tua aku hanya pedagang gitu ya lu ya. Sedangkan teman-teman yang lain itu ini apa namanya? Ya banyak yang pegawai, ada yang
anaknya orang penting juga lah pokoknya. Nah akhirnya sampai dulu pun aku, teman-temanku itu uang sakunya lu berapa coba? Anak SD 20.000 zaman 2010. Wah, kelas berapa itu? Kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3-an gak sih kita? Nah, 20.000. 20.000, sedangkan aku tuh cuman sakunya 5.000 doang. Atau mungkin emang harga jajanan di situ enggak, mahal? masih murah. Kan pas waktu zaman dulu kan masih murah lu. Tapi aku nggak tahu kalau di Jakarta. Oh iya ya. Kalau di Jakarta masih lumayan murah sih. Itu 5.000 misalnya nasi kuning. Nasi kuning itu harganya dulu ini berapa? 3.000-an. Nah, 3.000 nasi kuning 3.000, terus istirahat berapa kali? Istirahatnya satu kali sih, kan masih SD kan ya. Iya. Nah, iya itu. Terus pas waktu itu ceritanya aku dibully tuh gini. Pas waktu itu temanku ada yang kehilangan rautan nih, rautan yang dulu diputar itu loh. Oh iya tahu. Nah, tahu nggak kalian rautan yang diputar? Yang gini. Digoes. Nah, habis itu tuh hilang. Nah, aku yang nemuin kan. Nah, nemuin di mana ya, pas waktu itu lupa. Pokoknya di kelas aku lagi piket. Nah, habis itu rautannya tak simpen gitu loh, buat nanti besok tak kembaliin ke temen aku, barangkali ada yang nyari gitu. Nah, akhirnya teman aku nih, ada satu teman aku yang bilang gini, aku rautannya hilang loh gitu. Terus pada semua kelas tuh pada heran kan, ih siapa sih di sini yang maling kayak gitu. Aku sampai dibilang enggak aku sih, maksudnya ya itu mengarah ke aku. Terus aku bilang, ini loh rautannya aku dulu, ini loh rautannya kayak gitu. Padahal kamu niat mau ngembaliin kan? Bukan aku yang ngambil, bukan. Soalnya kan abis itu aku piket. Terus aku, ini loh rautannya kayak gitu. Kemarin aku abis piket nemu kamu tuh ketinggalan di sini. Terus abis itu teman aku bilang gini, kamu orang susah kayak gitu. Ya Allah, sakit banget gak sih? Kamu ya orang susah. Anak SD loh. Anak SD, bayangin SD kelas 2 kayaknya aku dituduh kayak gitu. Ya, dibilang gini, kamu orang susah, nggak usah ngambil-ngambil. Aku tahu kamu susah, apa ya bahasanya tuh, pokoknya bilang gitu. Bilang kalau mau minjem, padahal tuh aku tuh di situ piket gitu kan ya. Aku piket yang nemuin gitu yang nemuin, kan. Bukannya terima kasih malah menuduh gitu. Oh, itu yang kehilangan yang bilang gitu. Yang bilang. Dan emang anak itu tuh kayak benci ke aku lu, soalnya pas waktu dulu tuh aku kayak ranking terus gitu loh. Nah, sedangkan dia tuh rankingnya ranking 10, padahal tuh dia pengen banget di ranking 3 besar. Aku kan dulu ranking 3 besar gitu pas kelas 1. Kayak ngiri juga. Ngiri, dan juga nah, terus difitnahnya tuh, dibulinya tuh ya kayak gitu, dibilang kamu orang susah kayak gitu. Kalau nggak punya ya nggak usah ngambil kayak gitu. Kan kayak ngerasa sakit banget gak sih? Kayak kita kalau walaupun misal udah umur segini terus dibilang gitu juga itu bakalan sakit hati, apalagi itu masih kecil. Iya bener kan, sampai jadi inner child-nya aku tuh rusak gitu gara-gara itu. Terlukai. Masih keinget sampai sekarang gitu loh lu. Sakit banget. Itu parah sih. Dan akhirnya udah kan ya, kelas 2, kelas 3 itu aku masih di sekolah Jakarta itu. Nah, habis itu akhirnya aku pindah lah gara-gara pertama ya gara-gara masalah itu. Aku juga udah nggak kuat lah lu dibilang kayak gitu sama temen. Maksudnya kayak circle-nya udah nggak enak nggak sih? Iya, gara-gara masalah itu aku dijauhin sama temen-temen kayak gitu kan. Ya, sih, terus juga yang tadinya aku tuh alhamdulillah gitu kan ya, karena di sana tuh teman-temannya tuh milih banget. Ini loh anak orang kaya, banyak ditemenin pasti. Padahal masih SD ya. Ya Allah, aku tuh itu sakit hati banget loh teman-teman. Dibilang kayak gitu, apalagi kalau yang dibully akunya sendiri mah masih nggak apa-apa, tapi kalau udah menyangkut ke orang tua kayak ngerasa ya Allah sakit banget gini. Kayak itu udah bukan bercandaan lagi. Itu kayak nggak lucu kalau misal ngakunya bercanda. Iya benar. Nah itu kayak gitu. Terus akhirnya udahlah ya, aku pindah dari situ ke Pemalang kayak gitu.
sekilas cerita pembulian aku dulu pas waktu Pengalaman SD. pahit ya. Iya, pahit banget. Sekarang kalau diinget tuh kayak ngerasa ya Allah kenapa Kayak membuka luka lama gitu. membuka luka lama. Tapi ya karena ini kontennya Galuh, Terima kasih. jadi aku Mohon maaf menceritakan ya. kembali. Ya, nah sekarang aku mau tanya ke Galuh. Galuh dulu tuh dibulinya karena apa? Aku juga pernah dibully waktu SMP. Sebenarnya sama sih kayak bulian yang aku alamin itu verbal kan, melalui kata-kata, tapi itu cukup menyakiti hati dan perasaan aku yang sampai sekarang sebenarnya kayak kalau diingat aduh. It's such a painful. Aku juga lumayan masih rajin kan, jadi lumayan pinter di kelas. Terus kayak aku rajin banget, bener-bener kayak semua PR aku kerjain di rumah, nggak ada yang aku kerjain di sekolah. Dan dulu teman-teman aku tuh kayak suka kalau ada PR tuh baru dikerjain pas paginya itu loh. Misalkan iya, mau di deadline ini hari ini, terus baru dikerjain pagi-pagi gitu. Terus biasanya mereka tuh nyontek. Dan aku waktu masih rajin itu aku selalu berprinsip pokoknya kalau PR nggak akan aku kerjain di sekolah, pokoknya harus di rumah. Terus kayak suatu ketika mereka tuh minta kayak yang lain tuh kan Jawaban. nggak ada yang udah selesai, terus kayak mungkin aku doang kayaknya yang udah selesai, terus kayak mereka minta jawaban, terus aku nggak mau kan karena aku udah capek-capek ngerjain. Dulu tuh kayak aku rela sampai malam, tidur malam gitu Ya buat ampun. ngerjain. Ambis ya bun ya. Iya karena aku belum tahu ternyata ada. Iya terus. Terus aku nggak bolehin kan, maksudnya nggak mau gitu kan, aku udah capek-capek kerjain aja sendiri gitu ya masih egonya kan. Iya. Masih gitu, namanya juga masih SMP Bu. Jadi kayak semenjak itu aku jadi nggak ditemenin Temenin. gitu sama mereka tuh kayak grup gitu loh. 5 kalau nggak salah tuh 5, terdiri dari 5 cewek. Aku juga dikata-katain di belakang tapi aku bisa denger. Dikata-katainya itu kayak gimana? Dikata-katainnya sebenarnya kayak cuman pinter-pinter kok pelit gitu sih sebenarnya, cuman gitu. Tapi pada saat itu cukup menyakiti hati aku sih, karena ya namanya juga masih anak kecil, makanya kayak belum stable gitu loh mentalitinya. Terus aku sebenarnya udah kayak aduh nggak enak banget main pindah. Selain itu juga karena mereka kan cukup famous gitu ya, gerombolan itu. Jadi kayak temennya banyak ke kelas-kelas lain juga gitu loh. Terus kayak mereka kayaknya cukup banyak ngomongin aku di belakang sama teman-teman yang lain, teman-teman di luar kelas. Kayak aku juga jadi nggak ditemenin gitu sama orang-orang yang di luar kelas aku, walaupun masih ada yang teman sama aku. Kayak makasih banget sampai sekarang aku kayak masih, sebenarnya aku juga udah maafin yang ngebully aku sih, kayak kita udah temenan, tapi sakitnya tuh masih terasa gitu kan. masih keinget, jadi nggak akan kalau- kelupa. Kalau diinget-inget kayak gitu kan Iya. pasti Iya, sakit gitu. betul. Selain itu juga aku mengalami pembulian di sosial media. Emang pernah? Iya, Itu dulu kan gimana? zaman Facebook ya, masih pakai Facebook. Terus karena di Facebook aku kan alay ya dulu. Mohon maaf. Mohon maaf itu selalu sayang kamu ya. Aku alay kan. Terus kayak dulu belum ada filter segala macam. Aku ngupload fotoan di Facebook, terus kayak mereka pada komen gitu. Pokoknya komen yang kayak Body shaming kan. enggak juga sih. Pokoknya apa ya? Aku tuh lupa komennya apa. Itu kayak salah satu latar belakang kenapa aku ngapus akun Facebook aku yang dulu. Karena pada saat aku ngapus kapan ya? Itu aku sempat nge-scroll foto-foto yang dulu-dulunya gitu, terus ada komen gitu. Oh my god. Sakit. Heartbroken. Terus yaudah aku hapus akunnya, terus aku bikin baru. Nah, kalian tuh harus pinter-pinter bersosial media. Betul. Jarimu itu sangat jarimu itu harus dijaga, karena kalau nggak bisa dijaga bisa menyakiti hati seseorang gitu. Terus selain itu aku juga pernah dibully kayak body shaming gitu sih. Pas waktu kapan itu? Itu sama waktu SMP, pada saat tahun yang sama juga. Ceritanya itu SMP banyak banget tuh buliannya. ceritanya tuh aku kan suka sama seorang cowok nih.
Cuman aku kalau suka tuh memang nggak pernah bilang-bilang. Oh, jadi mencintai dalam diam gitu Iya. ya, Bun? Tapi si cowoknya itu malah suka sama teman sebangku aku. Sakit. Kan sakit ya. Terus teman sebangku aku tuh sebenarnya udah aku kasih tahu gitu kalau aku tuh suka sama cowok itu. Terus suatu ketika cowok itu nembak teman sebangku aku, terus malah diterima sama temen aku. Terus kayak aku agak ya kan sakit hati. Sakit hati banget. Cuma aku diem. Terus diem tapi di dalam hati Diem. itu sakit hati, nangis gitu. Ya, tadi sampai mana ya? Oh iya, tadi abis itu si cowoknya gimana? Sebenarnya kan aku kan diem aja, tapi nggak diem banget juga. Aku agak-agak Ngode-ngode. enggak sih, berusaha. Aduh, aku jahat banget sih emang, kayak berusaha untuk Misahin. kayak merusak hubungan mereka. Tapi sebenarnya nggak terlalu parah juga karena aku juga nggak seberani itu orangnya kan, nggak senekat itu. Terus suatu ketika tuh si cowoknya tuh kayak nyadar gitu loh kalau aku tuh di sisi lain juga dipanas-panasin sama teman-teman yang nggak suka sama aku, yang pernah ngebully aku itu. Jadi aku kayak nggak ada yang ngedukung itu loh. Terus kayak si cowok itu mulai menyadari kalau aku nggak suka dengan hubungan mereka. Ditambah temen aku yang sebangku juga nambah-nambahin gitu kalau cerita. Ngerti gak sih, kayak terus juga ngejelek-jelekin di belakang, kayak ya udahlah ya. Terus cowok itu jadinya kayak benci banget sama aku. Tadinya biasa aja, terus kayak jadi benci banget sama aku. Terus suatu ketika dia bikin, aku ingat banget itu, dia bikin story apa sih namanya, Status di Facebook kan dulu Di kan. situ ditulis kalau berani-beraninya kamu gitu, kayak udah hitam, kurus, jelek, dikatain kayak gitu, tapi apa, berani-beraninya gitu. Itu sakit banget bener. Tapi nggak nyebut nama sih, Oh, nggak iya. nyebut nama. Terus aku dikasih tahu sama kakak kelas aku yang kenal gitu kan, kenal sama dia, kenal sama aku juga. Terus kayak dia tanya sama si cowok itu kan, itu statusnya buat siapa gitu, via pasti inbox ya dulu. Iya, dulu. Via inbox itu siapa, kenapa, terus dia dijawab Galuh gitu kan. Terus si kakak kelasnya itu tanya ke aku, kamu ada masalah apa sih sama si cowok ini? Terus kenapa? Terus dia cerita kalau di statusnya tuh aku, walaupun gak nyebut nama tapi ditujukan buat aku. Terus kayak waktu aku baca itu, oh my god, itu buat aku ya. Oke, langsung aja, emang aku hitam, dekil dan jelek ini ya. Aku kayak jadi nggak pede. Sejak itu aku nggak pede banget sama warna kulit aku. Kayak aku setiap foto aku harus make upan. Dari situ aku jadi belajar make up. Kan? Aku jadi belajar make up. Aku jadi suka make up gitu. Tapi look at me now. Dan sekarang tuh cantik banget kan. Makanya fisik itu jangan pernah dihina. Nanti kalau udah glow up. Dan itu kan tahun pertama ya. Terus di tahun kedua akhirnya aku memutuskan untuk pindah juga. Tapi itu kebetulan sih, kayak papa aku kebetulan kan udah mau pindah ya, jadi aku diselamatkan gitu. Akhirnya aku bisa keluar dari lingkungan yang tidak enak itu. Pasti kalau udah dibully, nggak punya temen tuh, aduh nggak enak, rasanya nggak enak banget. Nggak enak banget. Jadi gitu ceritanya. Tapi dulu kamu ini nggak sih, cerita nggak sih ke orang tua atau ke siapa kalau kamu mengalami pembulian? Nah, bener banget nih, pertanyaan yang bagus. Aku tuh tipe orang yang pendiam. Nah, jadi mendem semuanya tuh sendiri loh. Jadi tuh apa ya, nggak pernah cerita tentang apapun ke orang tua, apalagi itu masalah yang menyangkut pautkan orang tua kan. Aku dulu kecil, pikirannya lumayan dewasa ya. Nggak, maksudnya bisa berpikir kalau aku nggak mau cerita ke orang tua, takutnya orang tua tuh sakit hati juga gitu. Pasti kan juga sedih lah orang tua kalau semisal aku cerita kayak gitu, anaknya tuh dibully tentang ekonomi kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku pendem terus sampai kadang tuh jadi beban sendiri. Aduh, ini aku nggak punya temen gitu kan ya, udah nggak punya, jadi insecure ya. Jadi insecure apapun. Jadi udah pendiam jadi tambah pendiam banget
jadi nggak pedean nggak sih? Iya, Jadi sama. anak yang nggak pedean banget. Itu tuh benar-benar ya nggak. Tapi kalau semisal itu, tapi itu masalahnya itu kita dibully pas waktu kecil lu. Kalau semisal udah lumayan gede segini kan kita udah bisa mikir ke sana, maksudnya udah bisa mikir luas gitu kan ya, untuk tidak menerima perkataan itu. Tapi kan pas waktu kecil kita tuh masih dalam lingkup pemikiran yang kecil Ya, dan anak-anak ya. anak-anak gitu. Yang dimana fase itu tuh bener-bener apa, dimana tumbuh kembangnya kita yang seharusnya diisi dengan penuh kebahagiaan, terus diisi dengan penuh apa, keceriaan kayak gitu ya, banyak pengalaman sama teman-teman, tapi malah ada fase itu yang mana itu membuat sakit hati gitu sampai sebesar ini. Dan aku masih inget itu. Masih ingat. Kayak inner child kita jadi terlukai. Iya, ya sih. bener banget. Dan itu benar-benar berpengaruh ya. Mm-mm. Oh ya, aku juga selama ini aku nggak cerita ke orang tua. Tapi aku pernah cerita ke temen aku karena ditanya kan. Jadi aku cerita aja karena menurut aku ya aku nggak terlalu menyedihkan sampai nggak mau cerita ke siapa-siapa. Iya sih. Tapi aku baru tanya cerita kamu sih. Aku tuh ya, aku nggak pernah cerita sama orang tua, dan aku tipe orang yang nggak pernah cerita ke orang lain kecuali orang lain itu sudah benar-benar deket ke aku dan aku benar-benar percaya sama dia. Jadi aku takutnya yang pas waktu masa SMP dulu tuh apa terulang lagi. Aku nggak pernah cerita sama siapapun. Yang kayak Nagita Slavina, kamu pernah denger gak sih? Iya. Nagita Slavina bilang gini, semua masalah yang ada di hidupnya aku, sedalam-dalamnya tidak ada satupun orang yang tahu, hanya aku dan Allah yang Yang di tahu. Jadi walaupun apa namanya, orang tuaku, teman-teman terdekatku, ya itu hanya tahu kulitnya saja, yang dalam-dalamnya itu hanya aku yang mendem gitu. Tapi itu aku ya, aku nggak tahu Galuh gimana. Iya sih sama. Aku juga mendem banget orangnya. Apalagi kayak bullying itu aku ya udah aku pendem aja. Aku waktu itu aku nggak nganggep kalau itu suatu masalah besar, tapi ternyata sekarang akhir-akhir ini wah itu itu termasuk bullying dan itu sangat tidak patut dilakukan. Itu tuh bullying itu nggak banget ya, sama sekali nggak funny, itu nggak keren sama sekali. Menurut kamu kira-kira kenapa seseorang bisa ngebully orang lain? Pertama ya, menurutku seseorang bisa ngebully orang lain karena orang lain itu merasa benci. Pertama benci. Yang kedua karena faktor iri. Iya. Orang itu iri terhadap apa yang kita punya. Nah makanya dia membuli kita kayak gitu. Itu menurut aku ya, tadi dua itu, iri sama apa tadi? Benci sama orang yang dibully itu. Atau kalau semisal membuli fisik gitu, nah biasanya tuh orang itu kayak nggak suka gitu sama apa, kayak mengganggu mata gitu, mengganggu kesedapan mata. Gimana sih? Yalah pokoknya gitu, maksudnya semisal yang tadi Galuh hitam kayak gitu kan, hitam kurus kayak gitu, itu tuh apa ya, mungkin di dalam benaknya dia, aku putih kayak gini loh, dia hitam, pantes nih aku kata-katain, mungkin kayak gitu ya. Iya. Aku tuh nggak tahu juga karena aku tuh orang yang aku bukan nggak pernah ngebully sih, iya aku tuh nggak pernah ngebully. Dan ya sudah, kalau semisal apa namanya, seseorang itu jadi gini, seseorang itu bisa menjadi dirinya sendiri, aku bisa menjadi diri aku sendiri, aku bersyukur punya diri aku sendiri, orang lain itu juga bersyukur orang lain itu bersyukur juga dengan dirinya sendiri. Harusnya. Kayak gitu harusnya. Jadi ya kita sama-sama nggak sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu kan lu. Buat Karena apa? cuma manusia. Buat apa saling membuli kayak gitu. Betul. Iya sih. Itu bener banget, kayak yang ngebully itu justru yang nggak pede dengan dirinya sendiri, nggak sih? Dengan dirinya sendiri, benar. Terus dia melihat kekurangan yang ada Orang dirinya lain. dan melihat itu ada di orang lain, jadi mereka
kayak wah gue nggak suka nih, gue mau bully dia gitu. Jadi kayak orang yang bully malah justru orang itu ada yang masalah ya sebenarnya. Iya sih, bener ya. Bener kan? Orang-orang yang ngebully malah yang ada masalah sebenarnya. Ya bener. Betul. Tapi itu semua menurut opini pribadi kita ya, yang bukan siapa-siapa. Kita cuma Seorang korban bullying gitu. kita juga bukan psikolog. Jadi benar pure opini pribadi kita. Nah, selain itu ya, kenapa seorang bisa ngebully orang lain tuh karena mereka merasa punya kuasa itu, kayak merasa superior dibandingkan orang yang dibully atau dibandingkan si korban tersebut. Itulah kenapa biasanya kayak pelaku pembulian itu bergerombol gitu, mesti kayak berbanyak orang, grup dari beberapa orang. Terus kayak mereka punya tujuan yang sama, akhirnya membuli si korban tersebut gitu gak sih? Iya benar-benar. Biasanya tuh seorang pembuli kalau misal sendirian, dia tuh malah nggak berani, tau nggak sih? Betul. Heeh. Menurut kamu sekarang ini orang-orang udah mulai sadar nggak sih kalau bullying itu tidak pantas untuk dilakukan? Kalau semisal ya, bukan sih, maksudnya sekarang tuh aku rasa semakin aku besar gitu ya, orang-orang lebih bisa menyelektif kayak gitu, tetapi tidak memungkiri juga kalau di misal sosial media nih, aku ngelihat banyak orang-orang yang masih ngebully kayak gitu. Itu tuh beneran perlu diperbaiki banget buat kalian yang suka ngebully seseorang seperti itu. Betul. Tapi akhir-akhir ini menurut aku udah ini sih, Udah lumayan, udah mulai ada. timbul kesadaran orang-orang gitu loh, kayak say no to bully segala macam gitu. Akhir-akhir ini lumayan gencar dikampanyekan, kayak say no to bully segala macam, say no to body shaming. Jadi harapannya kayak kedepannya makin ini gak sih, makin berkurang bullying yang terjadi di Indonesia, terutama pada anak-anak. Nah iya benar sekali, itu harapanku yang paling dalam ya. Soalnya ya aku ngerasain sendiri ketika dibully pas waktu SD tuh benar-benar sakit banget, dan itu cukup berpengaruh gak sih buat kamu? Berpengaruh ke aku yang sudah dewasa ini. Itu kalau boleh tahu pengaruhnya apa pada saat itu dan sekarang? Pada saat itu tuh jadi nggak punya temen sih. Pertama nggak punya temen, terus juga yang kedua aku jadi orang yang pendiam. Nah udah, intinya tuh yang paling terbesar itu aku jadi seseorang yang pendiam. Padahal tuh di hatinya aku tuh banyak banget yang pengen aku omongin kayak gitu, tapi ya aku tidak bisa membicarakan semuanya kayak gitu, karena sudah tertanam dalam hati aku, dan aku seseorang yang pendiam. Trauma gitu. Trauma nah iya benar, trauma masa kecil. Betul. Ya sama aku juga, jadi dijauhin teman-teman gitu pada saat itu, makanya nggak betah banget kan untuk bertahan di lingkungan itu, makanya aku akhirnya pindah. Terus aku juga jadi nggak pedean semenjak itu, kayak waktu aku dibilang item, jelek dan segala macam, aku jadi nggak pede banget. Aku jadi bisa make up, belajar make up, aku pokoknya kalau foto harus pakai make up segala macem. Terus aku jadi nggak pede banget sama, kayak aku kan kurus banget ya dulu dan sekarang masih juga. Tapi kayak dulu aku nggak pede banget sampai aku nggak mau pakai baju yang tangan aku kelihatan, kan tangan aku kecil banget ya. Dulu aku harus menutupi kayak gini. Oh berarti pakai yang oversize gitu ya? Sampai nggak pede itu. Tapi sekarang sih aku udah pede-pede aja sih. Iya benar. Alhamdulillahnya. Oke, nah menurut kamu ya, kalau misal ada nih yang dibully, menurut kamu itu sebaiknya diceritain ke orang lain gak sih, lapor itu segala macam? Menurutnya aku ya, itu tuh perlu diceritain ke orang lain. Aduin aja ya. Maksudnya jangan ke orang lain juga, orang-orang yang sudah kita percayai gitu, seperti orang tua gitu. Kalau semisal orang tua kalian sibuk atau apa, kalian
bisa cerita ke teman Teman dekat terdekat. kalian, terdekat atau saudara gitu ya, atau siapalah gitu. Pokoknya yang penting orang itu bisa kamu percayai untuk kamu curhat. Jadi tempat bercerita itu ya. Ngomong-ngomong, hari ini hujannya deras banget, bisa dilihat di belakang. Dulu kan kita sama-sama yang nggak cerita ya, kita memilih untuk memendam. Dan rasanya gimana? Nggak enak ya? Rasanya itu bener-bener kayak bikin depresi. Kayak beban banget nggak sih? Beban. Sebenarnya itu beban banget. Kayak jadi kalau misalnya kalian mengalami bulian, kayak jangan sungkan-sungkan omongin ke orang tua, terutama kalau misalnya nggak bisa ya omongin ke teman, atau kalau misalnya kalian punya keberanian yang cukup bisa langsung lapor ke yang berwenang gitu. Kamu ada pesan gak nih buat teman-teman yang suka ngebully tuh? Buat teman-teman yang suka ngebully, tolong ya, kalian itu kalau ngomong itu harus dipikir ulang. Pertama, dipikir ulang. Terus juga kalian ingat kalau diri kalian juga mempunyai kekurangan, kayak gitu. Jadi mindset itu yang bisa mencegah kalian untuk ngebully orang lain, menurutku gitu. Gitu. Jadi jagalah lisanmu, jagalah jarimu, dan kalau ngomong tuh harus menggunakan thinking atau menggunakan otak sebelum berbicara gitu. Jangan Pikir dulu. jangan pernah seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kamu itu nggak sakit hati nggak sama yang ngebully kamu dulu? Sakit hati banget dan masih sampai sekarang. Tapi aku udah nggak pernah ketemu anaknya. Iya. Soalnya kan itu di Jakarta, jadi Ya, berbeda area. I don't Tapi know. masih kayak komunikasi gitu nggak? nggak pernah. Orang itu tuh dulu orang zaman kelas SD kan, SD kita tuh nggak megang HP loh lu. Tapi kamu masih tahu namanya? Masih inget? Udah nggak inget. Oh, wow. Jadi aku nemu teman baru lagi yang lebih menerima aku. Sebenarnya sih gini loh, kalian itu cuman salah tempat aja gitu. Betul. Nah, kalau salah tempat, salah lingkungan, ya lebih baik kalian keluar nggak sih dari lingkungan? Ya, Kalau udah nggak baik ya sebaiknya keluar dan cari lingkungan yang baru yang bisa menerima kalian apa adanya. Dan buat kalian yang ngebully, ya apa tujuan kalian ngebully? Kalau misalnya mau bikin orang itu di bawah kalian, pasti kalian kayak ngeras. Oke, jadi segitu dulu obrolan kita kali ini ya. Seru Iya. banget. Makasih udah mau buka cerita di sini. ini aku buka semuanya. Ya, kayak nggak apa-apa. Demi kontennya Galuh kan. Makasih loh. Dan semoga kalian bisa ngambil manfaatnya dan kita sama sekali semoga nggak ada dendam sama pelakunya ya. Nggak ada. Cuman ya kalau keinget itu. Dan semoga pesan-pesan yang kita sampaikan melalui video ini bisa kalian ambil dan kalian manfaatkan sebaik mungkin. Segitu dulu videonya. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Semoga aku bikin video lagi ya.